Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam program Bisa Bagus, bincang santai bersama Gusnya sekarang Gus besar, Gus Adib. Sebuah giat yang diinisiasi oleh kawan-kawan BPID dan Humas Kemenak Kota Malang. Ini dadaan kita buat karena kebetulan kita dapat kunjungan dari Pak Sekretaris Dirjen Bimas Islam, Gus Adib Mahrus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka apa kunjungan ke Malang ini? Nyambangi Kemenak Kota Malang yang bagus sekali atau bagaimana? Ini kan saya udah lama pengen ke sini sebenarnya dan berkali-kali diazamkan tapi nggak sempat-sempat. Nah sekarang kebetulan kita juga satu tentu nyambangi Kepala Kemenak yang baru dilantik ini bulan April lalu. Terus rupanya juga sudah ada perubahan-perubahan signifikan. Dan yang kedua kalau sempat ini juga mau tilik-tilik KUA lah begitu. Dan yang ketiga, nah ini yang menjangkepi tapi justru yang mendorong kita untuk segera berangkat itu karena kita punya program televisi yang kami beri tema itu masifikasi dan amplifikasi penguatan moderasi beragama. Take pertama ada di Malang. Oh, itu ceritanya. Luar biasa. Ini ada bocoran ini, katanya ada sebuah tradisi moderasi beragama yang sudah turun-temurun dan bagus sekali di Malang ini. Nah, nanti gimana lihat aja nanti. Oke, siap. Niki juga ide jenengan ya? Kolaborasi sih. Ini untuk diketahui beliau ini kayak rumput. Rumput itu kena air di mana saja itu tumbuh. Jadi beliau dulu pernah di bagian halal, kemudian bikin gerakan Ya, rumput nggak bisa tinggi ya, makan halal. aja. Gemar makan halal, kemudian bikin majalah penghulu yang wafat, kemudian juga termasuk program BIMWIN, bimbingan perkawinan yang menjadi keresahan beliau berkaitan dengan tingginya maraknya angka perceraian dan pernikahan dini ya. BIMWIN, Brun dan Brus ini termasuk ide beliau sehingga kita perlu banyak kawan-kawan semua yang mengikuti ini, kita perlu banyak belajar kepada beliau karena beliau banyak memberi inspirasi, ditempatkan di mana saja beliau membuat gerakan-gerakan dan gebrakan-gebrakan. Karenanya mumpung ini masih membahas itu salah satu program yang beliau cetuskan adalah BIMWIN, kita akan bincang-bincang sedikit dengan Pak Sesdirjen Bimas Islam ini berkaitan dengan BIMWIN. Jadi ngeten Gus, kira-kira apa yang membedakan BIMWIN dengan Sucatin dulu itu? Nah, BIMWIN itu revitalisasi Sucatin. Ya, Sucatin itu kan prakteknya dulu cuman setengah jam sampai 1 jam. Itu kalau kober, kalau sempat, kalau ono danane, sempat penghulunya atau sempat catinnya. Nah, ini seringkali Sucatin itu jadi semacam ya formalitas begitu. Lagi itu yang pertama. Terus yang kedua, dananya tadi nggak ada. Lalu yang ketiga, metodenya itu cuma ceramah. Jadi Catin suruh duduk, kemudian mendengarkan ocehannya quote-unquote ya, penghulu. Ya, belum lagi soal ini konten ceramahnya itu perspektifnya nggak pas. Jelas. Iya, tidak setara. Seringkali saya melihat itu ketika Sucatin, pihak Catin perempuan itu merasa terintimidasi, ditekan sama penghulunya. Sampai sebagai istri harus begini, harus taat wajib pada suami. Walah, masya Allah, hadisnya keluar semua gitu kan. Kalau aku kata Rasul boleh memerintahkan manusia sujud, maka aku perintahkan istri sujud pada suaminya. Ini belum kawin loh, Pak Kepala Kemenak sudah terintimidasi.
Nah, bagaimana nanti kawinnya, apa enggak jadi besar kepala suaminya. Nah, dari berbagai latar belakang itu akhirnya kita ingin membuat semacam program bimbingan perkawinan yang lebih serius, lebih sistematis dengan perspektif dan paradigma yang tepat. Jadi suami istri itu ya kita anggap sebagai sebuah proses kemitraan sejati yang saling membutuhkan, saling melindungi, antum libasun lahunna wa hunna libasun lakum, saling memelihara, memperhatikan, pokoknya saling semua, kesalingan ya. Enggak timpang berat sebelah. Nah, kemudian juga kita rumuskan sistematikanya, kita perbaiki perspektifnya gitu. Jadi akhirnya kita mulai dari penyusunan modulnya, lalu pedoman pelaksanaannya, dan sebagainya sampai sekarang bentuknya begini. Tapi ini kritik sedikit, Gus, iya, karena fasilitator ini yang terbimtek itu sedikit sekali. Ya, termasuk di Kota Malang ini banyak yang sudah pensiun. Iya, betul. Akhirnya kalau pensiun kan masih tetap boleh dipakai. Ya, tapi itu hanya berapa, 2 atau 3 gitu, yang akhirnya karena dengan pernikahan kita ini per tahunnya kan sekitar 6.000-an, 4.000 sampai 6.000, itu nggak ngatasi. Dan akhirnya karena nggak ngatasi itu wa akhiru da'wahum modelnya ceramah lagi itu. Lah ini kan ini kita butuh mengembangkan, memperbanyak TOT kayaknya, Gus. Betul sekali. Jadi memang kembali lagi ini kan, saya sebenarnya nggak pengen ngeluh ya, tapi faktor anggaran itu memang rupanya memang penting banget, kita harus akui. Karena ketika kita misalnya ingin menambah jumlah fasilitator misalnya ya, Malang ini kalau aneh berarti 5. Ada 5. Nah kemudian setahun itu ada berapa? Setahun sekitar 6.000. Nah 6.000 bagi 5 KUA misalnya kan hanya 300-an. 300 itu kalau dibagi 12 berapa itu? Nah sekarang kebutuhan fasilitator, kemampuan fasilitator untuk menghadapi catin itu satu orang berapa? Jadi rasionya itu kita tentukan dulu. Nah kalau memang misalnya 6.000, 3.000? 6.000, Gus. 6.000 N. Kalau satu kelas itu misalnya 5 pasang, berarti 6.000 bagi 5 kan 1.200. Nah 1.200 pertemuan, ya kan? 1.200 pertemuan. Lah kalau penghulunya ada berapa? Fasilitatornya berapa? Nganu, Gus. Mungkin kalau kendala dana, karena ya mungkin saya punya solusi. Beberapa kali ada minat dari kayak Duwin Maliki, minta bisa nggak kita yang membimtek dengan dana pribadi, jadi mereka melayani. Jadi kalau mau bimtek ke kita boleh nih, nanti sertifikatnya diakui oleh Kemenag dan dia bisa memberikan dengan menggunakan pelatihan. Modulnya Kemenag, instruktur yang sudah di sertifikat oleh Kemenag. Mereka yang bikin, jadi itu bisa banget itu. Jadi mandiri. Begitu. Itu bisa banget. Itu berkali mengajukan itu. Boleh mbok ditanggapi. Kita senang banget kalau ada inisiatif seperti kita itu. Kita sudah ngobrol dengan Pak Kasubdit. Tapi ya nanti kita obrolkan. Ya memang begini, mungkin problem teman-teman di pusat itu kan karena seringkali diaudit, itu selalu ditanyakan regulasinya apa? Mana regulasinya? Nah ini mungkin regulasinya belum pernah benar-benar kita godok dengan matang terkait dengan inisiatif dari masyarakat, gitu. Ya tapi alhamdulillah jika memang ada inisiatif seperti itu bagus banget. Itu bisa mengatasi keterbatasan anggaran kan, termasuk juga pelaksanaan bimbingnya. Kalau ada inisiatif dari masyarakat yang akan menyelenggarakan sendiri, Pak kami punya ini, Mbok kami boleh melaksanakan bimbing, oh monggo banget. Tapi instrukturnya, fasilitator tetap dari Kementerian Agama yang sudah tersertifikasi. Itu solusi sebenarnya. Nah ini sebenarnya kayak, nah itu kembali mungkin regulasi, Gus, karena di sini nih yang kepingin banget menyelenggarakan bin-bin mandiri itu kayak Aisyah. Nasihatul Aisyah itu juga sudah bikin itu. Saya pernah sekali jadi mentornya itu. Dia kepingin bisa enggak sertifikat kita ini diakui oleh
KUA. Ya sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang kita sudah tetapkan, misalnya contoh ya, fasilitatornya dari kita, modul yang dipakai juga modul dari Kemenak. Saya pikir nggak ada masalah gitu loh. Kita bisa akui itu. Dan silakan misalnya dari Aisyah ingin menambah konten internal ya, misalnya kayak kalau NU ke khususnya foto air putih ini kayaknya air putih. Waduh, foto apa Gus ini karena bincang santai bisa sambil air putih kok gatel. ngeten Gus, Nggih. kayak Intinya bisa ya, intinya bisa. Bahkan siap. ingin menambah konten-konten di Aisyah mungkin ke Muhammadiyahan, kalau di NU ke Aswadahan. Nah, itu bisa banget gitu. Karena ternyata cukup aktif. Iya. Waduh, makasih. Ini nggak ngiklan ya? Nggak apa-apa, iklannya ditutup. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ngeten Gus. Ya. Kita termasuk yang dapat barokahnya Binwin karena beberapa waktu lalu Kemenak dapat penghargaan, Kemenak Kota Malang dapat penghargaan dari Wali Kota karena mendapat penghargaan ikut membantu instansi yang membantu pengendalian stunting. Cocok gitu. Melalui Binwin. Pencegahan dan penurunan stunting ya. Iya, cocok itu. Melalui Binwin ya, kita dapat bantuan tentang itu. Tetapi kayak Brun itu kita seringkali enggak, Brus itu kita seringkali enggak dapat parameter. Ini KUA ini dapat kota ini dapat kuota Brus berapa. Iya, betul. Itu kita belum dapat itunya, standarisasinya mestinya. Nah, kita ini yang Brun enggak pernah, yang sering Brus. Ya, kita juga jalankan ke sekolah-sekolah, ke madrasah-madrasah. Nah, hanya menurut jenengan nih, Binwin Brus itu seberapa efektif ya? Meskipun itu tadi, saya bukan meremehkan penghargaan dari Pak Wali Kota, tetapi lek munggue Pak Sesdirjen ini yang mantan Direktur Bina KUA ini, seberapa efektif menurut selama ini menurut jenengan? Jadi gini, kalau tanya efektif tidaknya itu pasti terkait dengan pelaksanaannya seperti apa. Apakah penyelenggaraan Brun dan Brus itu sudah sesuai dengan modul yang sudah kita tentukan. Karena programnya itu bagus. Kita menyusun, membangun program ini kan bukan ujuk-ujuk. Kita riset, mengundang semua peneliti-peneliti. Kemudian kita rumuskan kebutuhan negeri ini apa saja. Kenapa? Karena problemnya banyak banget. Ya, misalnya kayak kawin anak, stunting, pertengkaran, KDRT, kemudian kemiskinan terstruktur di keluarga dan sebagainya. Nah, ini problem-problem ini harus diselesaikan dari hulunya. Ya, ini kan dihilir semua ini, Gus. Dihilir semua, muncul semua, dihilir. Nah, problem di hulu tidak pernah tersentuh. Orang seringkali hanya tumbat tambal sulam, yang mitigatif. Oh gini-gini, itu tidak menyelesaikan problem di hulu. Seperti contoh kemiskinan keluarga, ya kan? Dikasihlah obat gratis, beasiswa, bedah rumah. Tapi apakah mengatasi income mereka? Enggak kan? Justru income-nya harus ditambah. Kemampuan keluarga itu untuk meningkatkan income, diberdayakan dulu. Iya, itu harus ditambah. Ini nggak pernah diselesaikan. Terus pertengkaran, itu kan dihilir itu. Orang melihat apa penyebab pertengkarannya? Oh, karena dia misalnya maki-maki duluan. Nah, tapi itu kan tidak menyelesaikan yang di hulu. Hulu itu apa? Oh, rupanya relasinya memang nggak sehat. Gitu. Suami melihat istri itu seperti ya konco wingking begitu, benar-benar diwingking, wes urusan dapur, kasur, sumur iku. Nah, ini menimbulkan ketidakbahagiaan bagi para istri. Maka akhirnya kenapa banyak gugatan ketika istri sudah mulai mapan secara ekonomi, barangkali memang sudah ngempet dari tahun-tahun yang lalu itu.
jebol sekarang. Nah, Bimwin, Bruce, Brun itu penyelesaian dari hulunya. Kenapa Bruce? Belajar bimbingan remaja usia sekolah. Dengan kita menyasar kelompok anak-anak di usia sekolah, kita bisa membangun karakter mereka. Sehingga mereka punya semangat, motivasi untuk belajar dan menuntaskan wajib belajarnya. Nah, kalau sudah selesai, wajar 12 tahun, dia udah nggak anak-anak lagi. Artinya kawin anak terselesaikan karena si anak ini menuntaskan wajib belajarnya. Belum lagi karakternya kita bangun supaya nggak mudah terseret. Perkelahian antar pelajar, kebut-kebutan, balap liar, narkoba, dan seterusnya. Termasuk seks pranikah. Seks sebelum nikah itu bisa kita cegah kalau karakter anak sudah terbangun dengan baik. Itu Bruce. Brunnya itu remaja usia nikah. Kita menyasar ke kampus-kampus. Ya kan? Anak sudah masuk ke usia nikah tapi belum memutuskan kawin. Artinya umur berapa? 19 sampai terserah. Nah, ini sasarannya. Kalau yang bimbing Jatin kan yang sudah mendaftar. Nah, sudah masuk kelompok calon pengantin. Ditandai dengan mendaftar di KUA. Nah, ini bagi mereka yang belum mendaftar tapi sudah masuk usia boleh menikah, ini masuk Brun. Nah, ini nanti kita beri mereka perencanaan keluarga, bagaimana membangun ekonomi, perspektif rumah tangga seperti apa, keluarga sakinah itu bagaimana. Nah, ini itu bisa kita lakukan ketika mereka masih belum memutuskan menikah. Nah, memang dalam pelaksanaannya kita sangat berharap ini dilakukan melalui proses kerjasama. Di KUA kan sampean pernah KUA Gustu School. Nah, seperti itu. Kita kerjasama dengan sekolah-sekolah atau Gustu kampus, kita kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Supaya apa? Supaya anggaran yang sedikit ini itu bisa dioptimalkan untuk Bimwin, untuk membangun infrastruktur KUA yang memang sedang butuh perbaikan dan sebagainya gitu. Nah, Gus, kaitannya dengan itu tadi ya, kan Bimwin, Bruce, Brun itu kita jalankan, tapi kenyataannya karena keterbatasan dana itu seringkali tidak semua ya, kita hanya bisa menyasar. Ini masalah laten ini ya. Dana itu. Apakah tidak ada strategi dari Kemenak Pusat ngidik-ngidik Bappenas lah atau apa tambah dana karena ini istilahnya kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi kalau soal kita mengusulkan lalu membahas, sudah ya. Kita sudah lakukan, tapi kan negeri ini memang lagi butuh anggaran besar untuk prioritas yang lain, gitu. Saya nggak akan komentar terlalu jauh soal itu. Makanya kita harus mencari solusi bagaimana agar keterbatasan dana ini tidak terlalu menghambat, begitu. Maka kerjasama itu. Maka tadi yang sampean bilang di depan tadi, membangun fasilitator inisiatif masyarakat, wah itu pas harus kita sambut itu. Nah, itu berarti kalau sertifikatnya gimana itu, Gus? Ya nanti sesuai dengan levelnya, misalnya kalau kita ngajukan saja, kita tentu prosesnya dari lembaga masyarakat ini mengajukan usulan kepada kanwilnya atau kemenaknya, gitu, akan menyelenggarakan ini. Nah, nanti kemenaknya yang akan mengorkestrasi. Oh, kalau gitu ini modulnya Bapak Ibu dan ini nanti fasilitator ini saja gitu. Karena di Kota Malang ini sekarang kita merintis namanya Family Corner, Gus. Oh ya. Di berbasis masjid. Keluarga. Berbasis masjid. Oh, berbasis masjid. Iya. Oke. Dan baru saja bulan lalu di launching. Cerita, sekarang aku yang wawancara, gimana itu? Family Corner itu gimana? Coba cerita. Barangkali ini bisa diduplikasi. Barangkali bisa diduplikasi gitu loh. Jadi Family Corner ini pemilik idenya Prof. Mufida dari Win Maliki. Kemudian karena saya muridnya, saya yang dicolek, kemudian saya melibatkan banyak pihak
termasuk DMI. Dan yang punya urusan kan, keluarga kok. Pihak DMI, termasuk Dewan Masjid, termasuk Pemkot yang punya uang. Saya yang minta uang ke Pemkot untuk menyelenggarakan itu. Jadi keresahan utamanya ya istilahnya Prof Muda kalau ngendikan ini demi kemanusiaan. Jadi kenyataannya apa yang dilakukan Kemenak itu harus di-backup oleh masyarakat. Ya, selama ini BIMWIN, BRUS itu belum secara signifikan menurunkan tingkat perceraian. Meskipun itu masih debatable karena saya kemarin diwawancarai wartawan itu saya bilang, loh Gus, katanya untuk menekan angka perceraian. Ini nikahnya 6.000, perceraiannya 2.000, kok pancet saja begitu. Loh itu yang bercerai itu yang kapan, tahun kapan? Iya. Itu jangan yang dibimbing siapa, yang cerai siapa begitu ya. Iya. Itu yang jadi kita memang masih semu ya. Ya, kita masih semu. Nah, itu salah satunya ada semacam itu tadi kita ngobrol layanan publik nih Gus. Kita seringkali rata-rata di pelayanan masyarakat itu kan layanan publik di kantor-kantor itu gayanya terlalu birokratif, sehingga kemudian formal banget, gitu ya. Nah, terus ada kesan orang kalau datang ke KUA sudah menikah, datang ke KUA seolah-olah ada kesan orang ini bermasalah. Jadi ada tekanan tersendiri untuk KUA, untuk masyarakat, untuk masyarakatnya. Makanya kemudian kita bikin family corner berbasis masjid itu, sehingga orang itu datang ke masjid niatnya sholat, terus di sini kok ada pojok konseling. Ini menarik ini. Rupanya kalau ada keluarga muda datang ke KUA, itu mereka merasa kayak aku bermasalah gitu perkawinanku gitu ya. Padahal kan tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Karena memang revitalisasi kan masih proses dan masih berarti ini promosinya yang lemah, kecil-kecil, yang dimana kemudian tidak hanya sekedar promosi Gus, kita butuh upgrade, upgrade tenaganya juga, SDM-nya. Setuju aku. Setuju. Ya itu tidak semudah membalikkan tangan. Jadi gini, rahasianya itu begini. Selama ini teman-teman di KUA itu ketika melayani masyarakat selalu menggunakan perspektif KUA, ya. Perspektif KUA itu kayak apa sih? Aku bisanya apa? Yang aku punya apa? Yaitu ala kodri tokoh, semampunya. Karena dia perspektif dirinya memberi sesuatu. Lah kalau punya uang 5.000 masa mau ngasih 10.000? Nah itu, ini salah. Dalam konteks layanan publik tidak tepat menggunakan perspektif penyedia layanan. Maka harus menggunakan perspektif penerima layanannya. Gunakan perspektif masyarakat. Masyarakat butuh apa? Nah kalau aku nggak punya, aku akan menjaluk sing duwe. Maka aku akan kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan BKKBN, kerjasama dengan camat, dukcapil dan sebagainya, supaya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Itu kalau menggunakan perspektif penerima layanan. Nah ini rahasianya, gitu. Selama ini salah. Itu belum semuanya seperti itu. Nah itu dia ini harus kita perbaiki. Beberapa sudah ada yang begitu. Termasuk family corner kita ini memberdayakan penyuluh PAIF juga penyuluh honorer. Jadi di sektor-sektor kawan. Jadi kita latih beberapa hari, ada 10 kali pelatihan. Pelatihan apa? Konselor. Iya. Konseling. Iya. Konselor itu. Yang latih siapa? Yang melatih mereka? Dari UIN, dari UM. Oh, para psikolog ya. Dari psikolog, basic psikologis ya. Prof Mufida ini yang motornya yang nentuin karena beliau di bidang hukum Islam ya. Itu nanti diletakkan di family corner di masjid-masjid itu. Family corner di masjid-masjid itu ada 10 prototipe kita di sini. Ini sedang proses, kita mau evaluasi selama 2 bulan setelah launching ini. Pak Suryo, Kasubdit Keluarga Sakinah, ini berita bagus ya. Tolong tim sampean kalau nonton ini ya, nanti Gus Samton kontak Pak Suryo ya, supaya dia nonton sesi ini. Tolong nanti tilii
family corner yang ada di Kota Malang ini. Dan kalau memang betul-betul bagus, maka bisa kita duplikasi untuk seluruh Indonesia. Oke? Nah, Kita ini mau penilaian Pan RB. layanan publik untuk Pan RB Dari Menpan ya, Menpan RB. Kesan Gus Adib ketika masuk di sini atau koreksi-koreksi untuk kan kawan-kawan lah. sudah di depan tadi, ya memang kan belum selesai, jadi masih Oke. berantakan. Nah, minimal pelayanannya kawan-kawan bagaimana? Ya, dari- saya tadi on the spot begitu masuk, ada petugas yang standby di PLHUT ini, dan itu mereka langsung berdiri nyambut saya, dan itu kan sudah satu poin sendiri. Ya, karena saya orangnya cuek ya tak lewati gitu aja. Tapi kan bukan berarti saya nggak memperhatikan ya toh. Disclaimer lu ini. Meskipun saya cuek, itu kan gaya saja. Tapi saya perhatikan. Oh, wah ini oke ini. Saya bilang tadi di depan sudah banyak perubahan signifikan gitu. Ya selamat lah. Ya. Selamat ya. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan gitu. Amin, 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 amin. Nah ini tinggal gimana kita mem-make up KUA ini Gus. Jangan kan Gus Adib ini dari KUA yang terpencil sekali, kemudian sampai karirnya dari 00 dasar, sumur asad, sampai kemudian sekarang jadi sekretaris Dirjen Bimas Islam. Saya Tentu melihat banyak ide-ide jenengan yang ternyata tidak mudah betul. dilakukan. Saya tuh begini aja. Sebenarnya pikiran saya tuh sederhana melihat KUA. KUA ini itu unit layanan yang langsung dibangun di halaman rumah masyarakat di kecamatan. Wes nyuwedak iki. KUA itu dibangun langsung di komunitasnya, di masyarakat. Nah, saya berpikir waktu itu, lah yo, iki KUA kantor urusan agama. Bahkan saya berpikir satu-satunya kementerian di Indonesia yang lahir dari rahimnya masyarakat, dan itu masyarakat ulama, adalah KUA. Ada Kementerian Agama. Kementerian yang lain itu tidak ada. Hanya Kementerian Agama itu lahir dari rahimnya masyarakat. Wah, berarti kalau KUA-nya bagus, ini jenis birrul walidain ini. KUA mengabdi bagi orang tuanya yang melahirkannya. Waduh, dasar iki ton. Dasar banget. Nisbate menculik nyelekutis ngono kuwi. Tapi rupanya ini fungsinya tuh mulia sekali. Mulia sekali. Makanya kenapa saya bikin majalah Penghulu, bikin lomba baca kitab, kemudian bikin tagline pemberdasatan KUA, kemudian meningkat transformasi KUA, pusaka sakinah, revitalisasi KUA jadi pusaka sekarang. Nah, itu kan itu sebuah evolusi, perubahan dari sedikit. Kenapa? Ya mergo saya itu ngeboti warisannya ulama ini, atau anaknya para ulama itu. Karena negara itu membangun kemenang itu nggak susah-susah, hanya merekognisi kerja-kerja giat-giat yang dilakukan oleh masyarakat. Apa pemerintah membentuk ulama? Enggak, tinggal metik. Apakah pemerintah itu membangun pesantren? Enggak. Apakah pemerintah itu sibuk waktu itu ya memperbaiki akhlak masyarakat? Enggak. Itu semua dikerjakan oleh masyarakat sendiri, dikerjakan oleh komunitas ulama. Nah, akhirnya direkognisi, dibangunlah sebuah Kementerian Agama. Nah, ini saya merawat gitu. Ih, cuwilik tapi mentes. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul menyediakan bukan hanya pikiran kita. Kita siapkan hati kita hadir untuk membangun KUA itu. Ini nggak bahan-bahan ini. Ngas rungono Mas mau. Itu. Ketoke mengurusi KUA. Ulama itu. Tapi ini warisannya ulama. Gitu. Ini nggak bahan-bahan ini. Oke. Nah, itulah kenapa saya akhirnya saya pengen nularke semangat ini, Ton. 2011 ya. Diawali 2011. Ya. Saya ingin nularke semangat ini ke teman-teman seluruh Indonesia sampai bentuknya sekarang. Oke Gus, ini kaitannya dengan revitalisasi. Ya. Ini kemarin ada kritik Gus, ndak ono regulasi itu. Enak. KMA-nya enak. Revitalisasi KUA ada, KMA-nya, per dirjennya ada, memang masih
terbatas pada apa namanya, ya masih sederhana sebenarnya. Ya nanti mungkin kedepannya harus kaitannya ya, Gus. Ada kaitannya ada dengan KUA ini, Gus. Satu hal yang jenengan sampaikan dulu itu pernah menjadi keresahan masyarakat, itu kantor urusan agama itu menjadi kantor urusan semua agama. Ini yang itu menjadi keresahan. Ini mau ngapain itu, seolah-olah kemudian kita terlalu berlebihan, karena itu tadi basicnya jenengan KUA itu berdiri dari ulama, kemudian kok terus ono nyangkut-nyangkut begitu, apa ini tidak membahayakan? Nah, dalam tanda kutip begitu. Banyak kiai yang kemudian memberikan komplain ke saya. Ini menurut jenengan pripun, Gus? Nggak ada masalah. Nabi juga ketika Fathul Makkah melindungi semua warga negaranya, bahkan dengan statement beliau yang berlindung di rumah Abu Sufyan waktu itu masih kafir Quraisy, musyrikin ya, itu aman. Begitupun yang lain-lain. Bahkan Nabi juga melindungi orang Yahudi yang diintimidasi gara-gara ngutang di salah seorang kaum muslimin. Nabi melindungi beliau. Kemudian juga Nabi menghormati jenazah Yahudi ketika melintas. Itu pun diprotes oleh para sahabat. Protes pasti ada. Tapi apa kata Rasul, masa aku menghormati orang, memberi penghormatan terakhir bagi orang yang akan menghadap Tuhannya, kok nggak boleh gitu. Artinya apa? Inilah yang semangat, itulah yang kita ingin bangun. Apalagi kalau kita ingat kaidah di dalam ilmu tafsir itu, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dan cerita yang saya sampaikan bahwa KUA itu lahir dari rahimnya para ulama itu kan sabab. Tapi ibrohnya kan bi umumil lafzi, yaitu kantor urusan agama. Titik nakiroh itu. Itu enggak makrifat agama di sini. Sama seperti kementeriannya, Kementerian Agama, Menteri Agama. Itu nakiroh agama di situ itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sudah biasa dari dulu umat Islam itu mengayomi semuanya. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. 7 kata dalam Piagam Jakarta dihapus, fine-fine saja. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata, fine-fine aja. Karena memang kesadaran utuh para ulama bahwa negeri ini negeri yang berwarna. Negeri yang penuh keragaman. Maka apapun atas nama pemerintah harus mengayomi semua warga negara tanpa kecuali. Yang kedua, yang ketiga, KUA ini sering dikritik, Guston. Umat itu sering mengkritik KUA. Kami kenapa nggak diberi semacam KUA? Memangnya agama hanya Islam? Ini direkam ya? Perlu nggak direkam? Memang agama itu hanya Islam. Memang umat beragama itu hanya Islam. Kami juga punya penyuluh agama, kami juga punya layanan keagamaan. Nah, tapi yang namanya KUA tetap di bawah Bimas Islam. Nah, ini kepala KUA gugus Bimas Islam. Nah, ini sampai sudah masuk ke bagian Ortala. Penjelasan tentang UPT, kemudian instansi pembina. UPT itu harus tunduk pada instansi pembina. Siapa? Man instansi pembina. Instansi pembina ini Bimas Islam. Dirjen Bimas lah yang mengangkat dan memberhentikan kepala KUA. Dirjen Bimas Islam lah yang memberi regulasi tentang KUA. Wis tenang wae. Jadi tidak mungkin naik yang menentukan selain kepala KUA itu hanya penghulu dan penyuluh agama Islam. Rencananya, Gus. Kan belum keluar, Gus. Ya RPMA-nya begitu. Nah, nanti prakteknya seperti apa sih? Ya kayak di Bali. KUA nanti ada penyuluh-penyuluh agama lainnya duduk di KUA itu. Gitu. Dan mereka lah kita berikan nanti kewenangan masing-masing Bimas untuk membina layanannya. Jadi Bimas Islam tetap membina layanan Bimas Islam.
secara umum tetap akan mengurusi kebimas Islaman. Iya. Hanya memberi KUA-nya. sedikit ruang-ruang untuk mereka-mereka. Itu. Mungkin ini jadi penjelasan gitu. Sudah berapa menit ini? Kayaknya sudah panjang. Ini karena Udah dari 10 menit jadi 30 menit ini. Karena kalau sudah ngobrol dengan Gus Adib ini sampai subuh pun banyak bahan. Jadi beliau sosok yang luar biasa dan tentu ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Kita bisa dirawi beliau ngobrol bersama dalam rangka beliau sebenarnya tugas dinas bukan untuk kita, tetapi kita nyeplit waktu untuk bincang bagus ini. Moga-moga ada manfaatnya. Amin. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.